bersama Himasi Podcast Every Friday. Kalian mau yang asik, mau yang greget, cuma ada di hari Jumat. Di mana? Himasi Podcast Every Friday. Oke, sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Halo, nama aku Widiawati Dewi. Aku dari semester 7 Prodi Sistem Informasi. Dan selanjutnya ada Daniel, Sika, 3, penuang kecap. Oke, selanjutnya Agus dari Sistem Informasi semester 3. Oke. Kali ini kita mau ngapain nih di sini? Nggak tahu sih, katanya kan disuruh podcast kan, Yes. buat apa namanya, cerita horor gitu. Kok horor kocak gini ya? Serius dong, serius. Iya, Kan serius. horor nih. Serius, emang Serius. awalnya kita itu emang kayak gokil. Oh, gitu. Cuma kalau udah cerita emang horor banget sih. Oh gitu. Ya udah deh guys. Jadi tema podcast kita hari ini adalah horror story. Nah, kita udah punya 2 narasumber nih. Ada Daniel dan ada Agus. Jadi di sini mereka akan membagikan cerita horornya nih ke kita semua. Oke. Oke, siapa dulu nih yang mau cerita? Bagus. Saya nggak apa-apa sih. Ya udah Agus ya. Oke deh Agus, silahkan boleh ceritain dong cerita horornya kayak gimana sih? Sebenarnya ini cerita horornya udah lumayan lama Mhm. di daerah Kalimantan sih sebenarnya. Gitu, oke. Pengalaman saya kerja dulu. Oh, pengalaman pribadi ya? Pribadi Based on kerja, cuma story. terdapat cerita horor juga di situ. Oke. Kalimantan, kali yang banyak mantan ya? Iya. Aduh, ini horor loh, Oh, iya, horor, iya. horor, Maaf, inget. maaf, maaf. Oke, lanjut. Salah undang bintang tamu ini. Ya udah, lanjut guys, lanjut. Lanjut ya, awalnya pas pertama itu saya dipanggil sama saudara saya kan, disuruh ke Kalimantan. Kemudian saya itu baru lulus umur 17 apa 18 kayaknya. 18. Terus saya ditelepon, kamu mau nggak kerja sama saya di Kalimantan? Nah kan ya dipikir saya kalau Kalimantan kan ya mikirnya dapat uang, gaji besar kan di sana. Nggak merantau kepikiran, juga kan, iya ya. nggak kepikiran kalau di sana itu hutan belantara gitu, nggak, masih banyak kayak orang-orang aneh, orang Dayak gitu kan. Oke, oke. Ya kemudian saya memberanikan diri untuk berangkat ke Kalimantan. Sampai saya di Kalimantan ketemu sama saudara saya. Hmm, Horornya belah mana? Kita ngobrol tuh. iya. Ya nanti ini kan Iya, masih iya. Oh santai. iya, oke guys. Lanjut. Daniel gak sabaran nih guys. Ini Daniel nggak sabar nih. Kemudian saya ditaruh tuh di Kalimantan Timur kalau nggak salah, di Berau, Oh, daerah iya. Berau. Kemudian saya ini sama rekan saya udah dikasih kayak timnya gitu, berdua. Saya jadi salesnya kebetulan. Iya. Udah tuh udah dikasih tahu cara kerjanya gini. Kemudian besoknya itu berangkat, saya udah mulai kerja itu mulai di situ tuh November apa Desember, musim hujan. Itu pas Hujan tahun besar. berapa tuh berarti? Tahun 2000 berapa? 2016. Oke. 2016 2017 saya berangkat. Saya nggak tahu kan daerah Malinau itu, kita itu rutenya dari Berau ke Malinau. Sedangkan itu rutenya itu lewatin hutan, bener-bener hutan asli. Masih hutan banget Iya, gitu ya. nggak ada yang namanya rumah kanan kiri, itu bener-bener hutan aja. Jalan aja sampai ketutup sama rumput. Iya. Hutan parah sih. Iya, hutan parah banget Iya, kan. parah sih, Iya. gila. Nggak ada obat. Kemudian saya berangkat dari kontrakan. Kebetulan saya dikasih Iya. kontrakan, berangkat itu pagi. Iya. Perjalanan itu sampai 8 jam. Jauh Sampai ya. 8 jam, iya. Saya lihat kanan kiri masih beradaptasi kan. Iya. Nah, sampai di Kalimantan itu, oh Kalimantan tuh gini, adatnya gini. Warga-warganya juga emang beda sih sama orang Jawa. Pas pertama di sana, kemudian saya kerja di sana sampai 8 jam, nyampe. Sudah sampai kan, udah kayak ngelihat jalan tuh, waduh, ini jalan serem banget nih. Kemudian saya diceritain sama yang teman saya ini, katanya kalau nanti lewat hutan Iya. itu nanti ada gunung, namanya itu Gunung Salak. Hati-hati, semoga aja di sana itu kalau ada Gunung Salak itu jangan sampai perjalanan malam.
Oh sama ya nama gunungnya kayak di Yang daerah di Bogor. Jawa Barat Iya ya. Jawa Iya Barat. ngomongnya Gunung Salak dianya. Oh, Saya sama. masih inget soalnya. Gunung Salak tuh namanya Gunung Salak apa gunung yang banyak salaknya, Bang? Kurang tahu sih Ya, sebenarnya. pokoknya Itu nama dia lah ya, ngomongnya Gunung Gunung Salak. Salak, seingat saya. Ini udah mulai serius nih ya. Udah serius guys. Iya. Oke lanjut. Lanjut. Ketika itu saya Ketika itu. perjalanan pulang. Perjalanan pulang itu sekitar jam 7 malam. Malam. Malam itu. Kata si teman saya ngomong kan, mending jangan pulang, kita nginep aja di sini. Jangan maksain pulang, kondisi juga ini lagi musim hujan, bahaya juga. Soalnya kanan kiri itu jurang. Licin kan jalanan iya, juga ya? jalanan licin. Soalnya kalau di sana selama yang saya alamin itu emang sedikit jalanan kayak aspal gitu tuh. Masih kayak bener-bener nggak ada aspal. Aspal nggak ada aspal nggak ada aspal. Jadi putus-putus gitu. Oke. Jalanan juga kayak rusak gitu kan. Kita berangkat. Akhirnya Akhirnya buat maksain pulang karena Oke. budget kita minim. Masa kita mau tidur di mobil kan nggak mungkin kan. Itu kita perjalanan lagi tuh malam jam 7, iya jam 7 kita isi bensin, perjalanan pulang. Baru tuh nggak sadar kalau nanti pulang juga ngelewatin Gunung Salak, tapi keadaan malam. Pas banget keadaan malam. Pas saat itu saya setengah jalan udah mau lewat gunung itu, tiba-tiba hujan deras banget, jalanan licin kayak mobil tuh kayak udah nggak jelas gitu. Jadi kan kita kayak ya udahlah berhenti aja dulu ini udah, saya juga udah. Akhirnya berhenti di sekitar Gunung Salak itu. Iya, tepat banget. Ntar dulu, sebelumnya mau nanya dulu sih ya. Iya. Kan katanya Gunung Salak tuh nggak boleh perjalanan malam kan ya. Itu ada itunya nggak sih, mitos atau apanya gitu loh? Ya mitos-mitosnya gitu. kayak Dikasih tahu nggak sih? Nah ya itu dia baru cerita pas ada di tempat itu pas malam itu. berarti Katanya sebelumnya nggak iya. gitu ya? Kalau Creepy banget kita ya. kita bener-bener tepat banget itu di situ tuh, kayak bener-bener Udah jadi settingannya. Iya gitu. udah settingannya kayak gitu. Terus juga kan saya mau lari ya gimana kan, udah mau Hujan hutan juga, semua, tengah-tengah gitu kan. hutan kan, mau telepon nggak ada sinyal di situ, belum ada kabel listrik juga, udah kayak gitu, akhirnya kita berhenti terus si teman saya bilang, Ya. Gus berhenti aja di sini, lah itu kan depan kan Gunung Salak kata saya kan, udah bilang kayak gitu, ya udah mau gimana lagi daripada kita celaka. Udah saya mah udah pikirannya udah sih maunya cepet-cepet sampai rumah. Sedangkan itu masih perjalanan itu masih 5 jam lagi dari Masih Gunung jauh ya. Salak itu iya. Jauh banget. Masih jauh banget kayak dari sini Jakarta kayaknya. Oke. Udah kayak gitu berhenti. Terus kayak udah kerasa tuh mobil kayak goyang-goyang sendiri. Ini kenapa mobil? Tak tanyain kan. Baca syahadat aja kata temen itu. Berdoa lah Iya, ya. berdoa. Mau masuk Islam lagi. Terus Baca syahadat, baca surat-surat pendek lah misalnya gitu. baca-bacaan intinya. Mbak. Iya, terus kita berdoa apa segala macam. Ya benar-benar kita tuh dijailin di situ. Benar-benar mobil itu digoyang-goyang kayak gitu. Di Padahal situ kan saya posisi percaya. nggak ada orang ya, Iya, posisi. di situ saya benar-benar percaya sih Itu- kalau yang namanya makhluk kayak gitu tuh emang ada. Sebelumnya saya nggak pernah percaya sama makhluk kayak gitu. Bentar Gus, goyangnya tuh itu goyang karena jalanan goyang Iya, apa goyang di Bukan, Iya, posisi itu di pinggir. Kita di pinggir nih. Kan pinggir katanya kanan kiri jurang. Iya, emang kita berhenti di situ bener-bener. Tapi kayak ada tepian, kayak ada pagar gitu. Pagar kecil aja sih Pembatas, sebenarnya. pembatas Pembatas, gitu. iya. Terus kita kayak apa ya? Maksudnya ngomong, ini gimana? Saya udah takut nih. Ya kan saya kan masih muda juga, itu masih umur 17 18. mana Masih masih ada muda rasa lagi kan? takut lah. Iya, iya. Gimana ini mau pulang, Bang? Mau pulang udah kayak muka kayak udah berkaca-kaca, tapi saya Mau saya nangisnya yakin gimana di gitu situ ya. saya Pak, kalaupun saya nggak bisa pulang, saya emang bener-bener ini saya tuh di sini di Kalimantan niatnya kerja. Gitulah saya. Terus saya masih berdoa, muda diganggu iya, setan lagi kan? Iya, digoyang terus di situ terus Itu posisi berhenti berarti, posisi mobil berhenti. berhenti. Ada sekitar Itu 2 sekitar jam. berapa? Hah? 2 jam. 2 jam Berarti itu digoyang. digoyang-goyang terus. Digoyang terus. Itu hujan angin, hujannya itu gede banget dan pohon-pohon di situ kan pohon gede semua, Iya. goyang semua di situ. Baru ngalamin sih juga kayak gitu. Iya. Digangguin kayak gitu. Terus selang waktu 2 jam itu kita lanjutin perjalanan. Itu masih di posisi Gunung Salak. Iya masih. Pas sudah berhenti ya. Masih hujan itu masih gerimis-gerimis gitu. Oh masih.
Terus goyangan itu juga kayak masih apa ya? Kayak masih benar-benar goyangin terus. Masih Hujan. kerasa lah Iya, ya. masih kerasa digoyang terus. Dari Ibaratnya belakang lu mah- kayak digini-giniin nih. Ibaratnya mah kalau misalkan Ira lagi jalan gitu tuh kayak ada di pinggirnya tuh ada orang yang sana Iya, gitu. Oh. kayak digoyangin gitu. Tapi pas kita lihat ke belakang atau gimana itu bener-bener Nggak ada nggak orang. nggak ada Nggak ada orang ya. sama sekali. Kan di situ. luar nalar banget Iya. ya. Pencahayaan juga nggak ada. Iya betul. Serem Terus banget. di situ Iya, kayak emang bener-bener hutan belantara sih. Hmm. Masih banyak harimau katanya. Iya. Bener-bener bahaya sih Iya, di kalau situ. di Kalimantan. Iya, saya juga baru pertama itu. Nggak tahu kalau perjalanan lewat kayak gitu ya gitu. Mana Mikirnya, masih muda lagi iya, kan. taunya kan bisa kerja sales mah paling di kotaan aja. Iya. Mikirnya nggak kepikiran sampai ke situ kan. Hmm. Lalu saya udah selang waktu 2 jam itu masih digoyang-goyang, saya baca istighfar, baca-bacaan Hmm. inilah maksudnya surat-surat pendek. Terus ya saya lanjutin lagi perjalanan. Bismillah, selamat. Hmm. Lalu kita berangkat, lanjutin perjalanan, nyampe tuh di salah satu desa gitu. Hmm. Kita itu belum nyampe sebenarnya. Nah, di desa itu tuh belum nyampe beberapa menit kan ada desa tuh ya. Tuh desanya tuh desa bener bentuk desa apa Atau kayak desa cuma yang ngebayang iya doang. gitu. Bener-bener desa tuh Oh, itu bener-bener mah. desa. Iya. Oh. Pas awal kita berangkat itu masih rame di situ. Iya. Kemudian kita berangkat kan ya karena posisi hujan, karena apa ya? Kita lewat itu udah sepi, nggak ada orang sama sekali. Kita sampai ngetok-ngetok pintu ke warga itu. Hmm. Itu nggak ada Kita yang berhenti, nggak ada yang ngebukain. Dikira kita orang jahat kali ya. Oh ya mungkin ya. Iya. Terus Tuh, posisinya masih tuh- hujan. Masih hujan. Masih hujan. Masih hujan gerimis, jalan juga licin, mobilnya udah nggak karuan. Terus ada nenek-nenek datang ngampirin kita berdua ngetok-ngetok. Dek mau kemana aja? Saya mau arah pulang, Bu, tapi saya mau cari penginapan. Soalnya ini udah kemalaman, takutnya saya di jalan ada apa-apa kan. Oh ya udah aja, lurus aja itu nanti belok kiri ya aja. Ada pertigaan belok kiri. Pertigaan itu tuh emang kanan kirinya emang hutan semua, bukan ke arah kota gitu. Kita ikutin ke arah kiri, nggak taunya itu tembusnya itu apa kayak ada rumah kecil, cuma kanan kirinya jurang. Kita masukin emang bener nggak ada orang, kita kayak dijebak di situ. Itu rumahnya satu doang. Rumah satu Satu doang. doang. Satu doang, di belakangnya kayak ada pohon beringin gede banget. Kita kayak dianterin ke situ tuh kayak nggak tahu mau diapain. Ibaratnya kayak disuruh ke situ buat bisa jadi Kayak umpan doang dikasih- ya. Kayak iya sih. Maksudnya kayak dikasih tumbal yang nggak tahu, kita kayak di Tapi Saya itu mikir juga udah nggak aneh, udah aneh nggak sih? tapi itu posisi nenek-nenek seperti itu bener nenek-nenek apa Bos? nenek-neneknya mukanya nggak jelas, dia kayak pakai item-item gitu, cuma kayak dari kain udah lama gitu. Kita mah yang nggak nyadarin bahwa dia orang atau bukan, mikirnya wah ada yang ngasih tahu Ada nih yang ngasih nenek-nenek. tahu ya. Alhamdulillah kan kalau ada yang ngasih tahu. Merinding guys, lanjut. Terus udah kayak gitu kita masuk, tapi emang ada lampu satu warna kuning gitu. Tapi rumahnya kosong. Lampu Tapi rumah kosong, tapi pintunya itu kebuka semua, kebuka semua. Yang bikin heran. Di situ ada sumur, saya masih ingat saya cuci muka di situ. Tapi posisi rumah tuh ibaratnya ya di dalamnya tuh emang bener bersih rumah apa kayak rumah kosong Iya beneran rumah kotor, kosong. udah nggak Kotor rumahnya, berpenghuni. Oh, kotor. oke. Berarti Saya- emang itu rumah kosong. Tapi saya permisi dulu kan di situ kayak misalkan apa namanya? Nah, kalau bahasa kita sih punten iya, ya. punten, permisi, izin, gitu kan. mau izin nanya. Terus kita kayak mikirnya kita berdua kan, wah ini kita kayak dikasih jalan yang salah. Kita kan niatnya nyari penginapan, kok ditaruhnya di tempat kayak gini kan? Iya. Gimana ini? Wah udah panik kan di situ, udah kayak keringetan, udah nggak jelas aja pokoknya kayak udah lelah juga kan, udah kerja seharian, belum mandi. Biasa kan kalau di rumah kan enak kan mandi apa. Namanya juga anak rantau. Iya kan, mikirnya ya udahlah terabas aja kan. Terabas aja lah. Terus udah kayak gitu ada kita balik lagi tuh, nemu jalan lagi, jalan utama Oh berarti lagi. pas lihat rumah itu kosong akhirnya mutusin buat udah deh Kita lanjut putar balik lagi ya di situ. Karena udah merinding banget kan, udah kerasa nggak enak, udah jam berapa itu? Udah malam banget. Iya. Kita ke jalan utama lagi. Nah, ke jalan utama itu salah satu warung itu kayak ada yang ngebuka pintu. Kita masuk ke situ. Pak,
boleh ini nggak Pak, kita boleh nginap di sini nggak, semalaman aja Pak, kalaupun emang kita bayar ya kita bayar Pak, nggak apa-apa daripada kita nggak selamat, soalnya perjalanan ini saya Masih mau ke jauh ya? Berau Pak, masih jauh perjalanannya. Oh ya udah deh, tapi nggak apa-apa kita ini nggak ada karpet atau nggak ada apa. Sudah kayak gitu, iya nggak apa-apa, silakan aja, kalau mau tidur aja di sini. Jadi akhirnya dipersilahkan ya. Kemudian itu kita itu dipersilahkan untuk tidur di situ. Tidur di situ terus ya namanya tidur di dekat hutan gitu kan, Iya. boro-boro ada ini kan karpet Boro-boro atau apa. tenang Iya juga tenang. kan. Nyamuk ya banyak, nggak bisa tidur, ya udah yang penting ada perlindungan kan di situ. Terus udah kayak gitu, sesampai pagi ya akhirnya selamat kita di situ. Terus kita ngelakuin perjalanan pulang. Jadi akhirnya setelah kalian mutusin buat tinggal di situ sementara, Iya. terus sampai besok paginya lanjutin perjalanan lagi dan selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan. Alhamdulillahnya guys. saya bisa sampai pulang ke Cirebon lagi sih. Ya, jadi ceritanya Agus ini nih Yaitu bukan Awal- ditakutin setan, sebenarnya itu maut. Oh, Jadi iya. sebenarnya lebih takut ke, aduh gitu tuh kayak lebih takut ke, aduh pulangnya gimana ya gitu tuh. Iya. Kayak gitu kan takutnya gak bisa pulang atau gimana. Udah nih, mikirnya di gitu. situ mah ya udahlah, meninggal juga lah. Udah pasrah Oh, aja sih sempat sebenarnya. berpikiran Iya. kayak gitu? Pikiran saya udah pasrah aja, orang di tengah hutan, nggak ada saudara, nggak ada temen. Udah hopeless gitu Iya, ya. udah Ya udah hopeless deh. aja. Hopeless Ya udah apa deh. sih? Hopeless apaan sih? Gak ada harapan. Tolong ini horor guys. Ngomong iya, maaf, Horor. maaf, maaf, maaf. Jangan ngelawak dulu ya. Iya, Maaf maaf. dulu guys. Mulut apa ini? Oke, gimana Daniel ceritanya Agus? Rada serem sih, cuman itu lebih ya kayak tadi yang Agus bilang ya, dia lebih ke maut bukan ke arah horor yang ditakut-takutin sama setan gitu. Mm-mm. Oke, kalau Daniel sendiri nih punya cerita atau pengalaman horor kayak gimana nih? Banyak sih sebenarnya. Yang paling serem deh, yang paling serem gitu. Paling serem paling banget nih. serem sih nggak ada ya, cuman kayak ya namanya juga masih anak kecil kan. Iya, serius. Iya, iya. Emang kata dulu itu, kata orang tua itu Ya. katanya memang bisa ngelihat, cuman pas umur berapa itu ditutup sama kakek saya gitu. Oh, oke. Iya, jadi makanya sampai sekarang, untungnya sampai sekarang tuh nggak pernah bisa yang namanya ngeliat hal kayak gitu loh. Jadi kayak misalkan temen gitu, Nil jangan kesini. Tadi kita lihat ada yang aneh ini sih, pas saya samperin emang nggak ada gitu loh. Oke. Jadi awalnya itu umur berapa ya? TK kalau nggak salah. TK. 5-6 tahunan lah ya. Iya 5 tahun. 5 tahun ya. Nah, Berarti ini cerita pas kecil. kecil. Cuman masih inget banget, emang inget kayak Membekas gitu Iya, tuh ceritanya, gitu loh, membekas banget. sampai bentuknya juga tuh masih apal gitu loh. Si hafal. Oh, berarti sempat ngeliat, oh lanjut ceritain Iya. dulu nih, penasaran. Jadi lagi itu kan diajak sama apa ya, tante saya kan, dia main ke rumah temennya, nggak jauh sih dari rumah. Terus main ke rumah temennya, nggak tahu kenapa kayak di depan rumahnya temennya tante saya itu ada rumah tuh tingkat kan, Iya. terus di atasnya tuh ada jendela. Nah di jendela itu ada lampu warna kuning. Di situ nggak tahu kenapa kayak setiap ke lihat ke arah atas itu ya, kayak nggak tahu aja, kayak nggak apa ya, ibaratnya gimana sih kalau orang takut gitu loh. Iya kayak Iya. kok kayak ada yang Iya, aneh gitu tapi ya. fokus aja gitu, tapi pengen lihat gitu loh. Iya. Takut tapi pengen lihat, ngerti gak sih? Iya, Nah, Iya, paham, iya paham, kan? paham. Sampai takut aja gitu, sampai kayak nunduk tuh pengennya lihat lagi. Terus sampai nangis berkali-kali kan, sampai ditanya kayak kamu kenapa ya? Dijawab aja tuh kayak ya itu, lihat atas gitu kan. Gak tahu kenapa. Terus sampai akhirnya kayak apa ya, gimana ya, bentuknya tuh jendela gini. Di sini ada gendengnya kan. Di situ ada gendengnya. Terus kayak ada orang manjat tuh, cowok. Gak tahu orang beresin mikirnya kan anak kecil ya, bawa bapak paling kan. Itu kejadiannya malam. Malam. Sore? Oh, malam. Habis sisa, masih ingat habis sisa. Ya tapi kalau orang juga nggak make sense juga nggak sih malam-malam benerin Iya, beresin genteng. genteng gitu kan? Iya, itu di atas itu. Jalannya tuh kayak ngerondong gitu loh, kayak ngerondong gitu. Sudah kan itu dilihat, cuman nyuruh lihat ke atas sambil nangis gitu aja gitu. Tapi kayak duduk gini aja terus gitu tuh. Sampai gitu, ya orang-orang sih nggak ada yang lihat gitu. Sampai kan si temennya tante saya kan punya adik tuh, sampai dia nanya itu yang sampai sekarang jadi teman saya juga, sampai nanya kayak kenapa ya, nggak ada yang tahu gitu.
Itu pertama. Terus yang kedua tuh waktu saya di Indramayu main ke rumah apa ya? Indramayu. Iya, buyut saya gitu. Di Itu daerah. masih kecil lagi apa? Masih kecil itu SD kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 SD udah agak gedean sedikit nih. Tuh maghrib posisinya. Maghrib pinggir jalan banget. Nah, jalannya itu kan Indramayu kalau daerah mana kalau boleh tahu? Karangampel. Oh, Karangampel. Pasar Karangampel yang dulu lurus tuh. Belum oke, Indramayu tahu. nggak sih itu? Udah, Wak. Udah masuk ke Indramayu. Udah masuk Indramayu, Wak. Lanjut. Dari situ kan jalan sebelah kanan kan masih banyak sawah ya. Iya. Banyak sawah, terus di pinggir jalan tuh banyak banget pohon. Iya. Nah, habis maghrib itu posisinya kan kayak buka jendela, kayak rumah zaman dulu kan jendela ada yang gede tuh. Iya, yang iya, jendela gede banget gitu loh. Iya, iya. Buka gordengnya. Pas buka gordeng dan ke arah pohon itu tuh kayak mikirnya mah itu kayak kain ditaruh di pohon gitu loh. Oh, Panjang gitu, Iya. kayak kain ditaruh di pohon terus kayak kebawa angin gitu. Terus kayak ngeliatin aja. Sampai akhirnya buka keluar ke pinggir jalan lihat kayak itu apa kan, nggak tahu kan. Masih belum nyadar. Masih belum nyadar. Terus sampai akhirnya saudara saya bilang kan ngapain di situ maghrib masuk gitu ya. Nggak tahu itu ada apaan kan bilangnya. Terus kayak ada apaan apanya kan. Iya. Saudara saya bilang terus ya itu ada yang jemur ya bilangnya. Ada yang jemur. Iya. Ada yang jemur. Ada yang jemur. Kayak nggak mungkin buat kan. Ya kalau sekarang ya mikirnya nggak mungkin buat kan Iya. jemur kain maghrib gitu. Maghrib-maghrib, Terus gede iya. banget kainnya terus jemurnya tuh di pohon, Wak. Nggak mungkin nggak sih? Ya nggak mungkin. Iya kan, ya Malu kayak juga. kalau sekarang sampai pikir itu ngapain ya? Itu ada kain gitu itu perhatiin, terus nggak tahu kenapa nangis kan, nangis Nangis. ya namanya juga anak kecil ya, Anak kecil. iya nangis. Ya, sekarang Tapi masa- sebenarnya pas kecil itu sering ngeliat kayak gitu ya. Soalnya Sering. anak kecil apa ya? Emang lebih sensitif Lebih sih sensitif, kebanyakan. iya. Aku pribadi juga pas kecil juga sering Iya. ngeliat kayak gitu. iya itu yang kedua. Selebihnya tuh kadang di rumah, Kalau pas udah dewasa gini deh. Iya. Nah, ada pas nggak? udah dewasa, Pas udah dewasa. sekarang kayak gini tuh gak pernah ngeliat sih, cuman kayak penasaran gitu loh. Kan kalau kata orang ya, semakin kita penasaran tuh semakin ditunjukin kan, Iya. semakin kita nggak beraniin diri gitu tuh. Tapi malah katanya kan di apa ya, di tempat saya kerja kan, di atas tuh katanya sering ada yang digangguin kan, entah pasien entah apa gitu. Makanya setiap maghrib kalau nggak ada banget yang berani nyalain lampu ke atas. Kalau saya kan ya biasa aja gitu, memang ada Biasa apa aja di ya. atas gitu loh. Iya. Tapi untungnya tuh nggak pernah nemu yang aneh-aneh gitu. Walaupun apa ya kayak malam habis isya gitu kan lupa, kadang habis balik kuliah kan kadang maghrib juga ke situnya ke tempat kerjaannya kan. Maghrib tuh sampai lupa nyalain lampu ya nggak ada apa-apa gitu. Aman-aman aja lah Iya, ya. maksudnya Iya. kok sampai sekarang gede tuh nggak pernah lihat gitu loh. Padahal dulu sering banget. Kalau ngelihat katanya udah nggak pernah nih. Kalau kayak sensitif gitu masih nggak. Kan biasanya tuh ada tuh Sensi- orang yang nggak bisa Oh, ngeliat iya. tapi Tapi sensitif terasa gitu Iya, kalau emang terasa ada banget, makhluk. peka banget gitu tuh. Astral gitu. Enggak sih. Oh, udah enggak malah. Udah justru. enggak iya. Enggak. Udah nggak peka. Udah nggak peka jadi kayak orang-orang pada takut. Kan dulu tuh teman SMP kan ada tuh yang apa istilahnya indigo ya, Oh iya. yang bisa lihat itu. Indigo. Kalau dulu kan saya kan di Spensa kan, di SMP 1. Di bawah tangga tuh ada yang namanya piano kan. Pianonya tuh katanya bekas si Magdalena gitu loh. Orang Belanda. Bukan Magdalena dosen kita ya. Hati-hati. Iya. Bukan Beda Magdalena, guys. bukan Magdalena dosen kita. Orang Belanda. Sedikit cerita ya. Ini katanya kan ini cerita yang saya dengar dari Spensa itu kan katanya piano ini pernah dia mainin sama Magdalena. Yang namanya Magdalena orang Belanda itu karena Spensa itu dulunya kan sempat dari zaman Belanda, Jepang, Belanda lagi itu masih ada. Itu katanya pernah dia mainin sama Magdalena terus yang katanya di apa ya ngomongnya gak enak sih Di apa sih? dilecehkan lah. Iya. Oke. Dilecehkan sama si penjaga sekolah katanya. Ini masih denger doang gitu loh. Dengar cerita lah ya. Iya, dengan masih yang nggak tahu benar nggak ya barangkali yang lihat bisa Isunya koreksi. begitu, Iya. ya. Soalnya dari apa ya? Dari atas tuh ceritanya gitu semua loh, dari semua alumni gitu loh. Katanya mah. Nah, terus si Magdalena itu katanya habis digituin dibunuh di iya, Sekolah. di sekolah katanya dimasukin ke sumur. Cuman nggak tahu sumurnya di mana. Di sekolah itu sampai tak cari kan sumurnya di mana gitu. Penasaran ya. Iya, Bener karena nggak sih gitu iya, tuh? kadang Iya nggak sih? hal-hal yang kayak gitu tuh Malah nakutin. bikin kepo nggak Iya, sih? nakut- Nakutin tapi ya penasaran. penasaran Iya, gitu. kayak bener Apa gak sih orang-orang gitu? yang Iya, iya. diomongin gitu loh. Sama Kayak sih. Terus setelah itu di bawah tangga di belakang biasa tempat latihan kita pramuka kan. Terus kayak ini kalau kata yang ngelihat mah itu emang ada di sebelah gitu. Jadi
noni kan, tahu kan, kayak orang Belanda pakai baju gitu, katanya lagi berdiri di situ. Ya, cuman kayak saya orangnya kadang juga meten sih ya, jadi iya kayak tak majuin gitu loh, Iya. majuin nggak ada apa-apa gitu loh. Iya. Terus sama katanya mitosnya tuh jangan sebut namanya 3 kali, jangan nyebut nama si Magdalena itu. Iya, lebih dari 3 kali katanya nanti bakal didatengin. Cuman ya untungnya sampai sekarang enggak. Tapi pernah nggak nyobain mitos itu kayak nggak percaya? Iya, kayak nggak percaya. Pernah nggak sih? Pernah, sering malah kayak di sebelahnya gitu. Kadang kan main bola tuh di Iya. lapangan Iya. di itu main bola, terus bolanya tuh kena piano gitu. Bola kedeset ke situ ke bawah tangga. Terus Magdalena cabut. Aman aja gitu loh. Iya. Cuma nggak tahu sih ceritanya cerita maksudnya yang diceritain kayak gitu tuh bener enggak tuh nggak tahu juga sih. Bener Kayak masih apa? simpang siur gitu ya, nggak tahu Iya. bener atau enggaknya sih ya. Kan Cuman emang denger. pianonya mah bener ada. Oh gitu. Oke. Cuman nggak tahu sih bener enggak. Oke, nah kalau menurut kalian berdua nih, alasan kayak kan kita mempercayai pasti kan ada ya di samping kita tuh ada kita tuh hidup berdampingan lah sama mereka yang tidak terlihat gitu tuh, ya kan? Percaya nggak sih kalian Kalau kita saya hidup berdampingan gitu Tidak sama dulu. mereka? Coba kalau dari Agus. Kalau dari saya percaya ada makhluk kayak gitu. Dan Karena emang saya ngerasain sendiri, maksudnya waktu saya di Kalimantan itu pengalaman benar-benar, itu lah iya, ya. benar-benar saya tuh ngedengar terus kayak dia itu kayak benar-benar ada. Kalau saya Saya sendiri percaya. sih percaya nggak percaya sih, cuman kalau ada orang cerita kadang takut juga gitu loh. Karena katanya kan kalau misalkan orang yang bisa ngerasain atau ngelihat kayak gitu kan, katanya ada salah satu sarafnya tuh yang emang bisa dimasukin sama si jin gitu. Kalau dalam Islam ya, kalau teman saya gitu. Jadi emang ada saraf yang rusak. Emang katanya jin kan biasanya tuh masuk dari rongga-rongga yang ada Sama di ini sih katanya sih Iya, dari katanya. tulang belakang. Iya. Cuma kan nggak tahu juga. Ya emang kadang nggak percaya tapi takut juga anaknya gitu loh. Jadi penasaran tapi takut gitu. Iya. Oke, terus kalian pernah nggak sih ada pengalaman kayak hampir kesurupan atau kesurupan deh? Pernah nggak? Kalau dari saya nggak pernah kesurupan, tapi saya pernah direp-rep. Oh iya Rep itu. masih aman kita semua nggak pernah yang namanya Aduh, direp. alhamdulillah aku nggak pernah, Iya. cuman hampir kemasukan tuh itu hampir tuh aku pernah. Iya, saya Baru itu banget kemarin. sekali-kalinya itu umur berapa ya? Umur 12 tahun apa ya? Nah, Direp-rep. rep-rep tuh gimana sih rasanya? Jujur aku tuh karena belum ya jangan sampai Tapi sih, kan jangan sampai bukannya ngerasain. katanya rep tuh emang ada ituan medisnya kan, ada apa ya? Iya, secara nah biomedisnya makanya aku tuh gitu loh. agak bingung gitu tuh. Jadi kalau di rep-rep itu kita kayak tadinya itu ngedengar cerita dari orang, ya ini setahunya saya ya, Iya. kayak ngedengar cerita dari orang, terus kita tidur tuh, dan kita kayak nggak baca doa gitu kan. Jadi Kalau langsung gitu, tidur iya aja langsung gitu kayak ya. kebayang kan. Di situ kita kayak benar-benar mau bangun itu nggak bisa, kayak ditutupin, kayak ditekan, kita mau bangun benar-benar nggak bisa nih. Terus katanya Padahal kita sesek dalam juga nggak hati, sih katanya? dalam hati itu kayak udah, ini kenapa kita mau bangun ditahan, sesek emang Sesek. ininya, iya, kayak dadanya itu sesek gitu. Itu Itu berapa lama tuh? Ngalamin kayak ditahan nggak bisa bangun tuh berapa lama kira-kira? hampir 2 menit lah. Oh, sebentar ya? Iya, Soalnya sebentar. temanku ada yang lumayan lama loh itu dia Lumayan kasihan. lama. Iya sih, ada teman saya juga yang nggak lama. Cuman kayak gak tau aja gitu. Yang dirasain orang rep tuh apa sih gitu loh. Iya. Sama, aku juga sama sih Katanya kayak kan kalian. ada cerita juga katanya kalau misalkan nggak kuat bisa dibawa ke dunianya kan. Iya katanya. Cuman kayak nggak logis aja gitu loh. Iya sih. Ya percaya nggak percaya sih kayak gitu, kayak Emang. dibawa ke dimensinya mereka Iya, katanya ya. Ibaratnya gini logika sama hal-hal kayak gitu nggak bakal bisa nyatu sih. Iya sih. Karena kan hal-hal kayak gitu di luar nalar Iya, sebenarnya. betul. Bisa dipikir logika. Jadi nggak bisa dipikir dengan logika dan akal sehat gitu tuh Iya. kejadiannya. Terus kejadian horor yang Kesurupan. Tadi kesurupan iya dulu. kesurupan. Pernah Gimana? Pernah nggak kesurupan? Kalau kesurupan saya nggak pernah sih. Teman sih ada pernah. Ya kan? Iya. Kalau teman pernah sih kayak berapa kali dari SD pokoknya dari SD SMP Iya itu. SMA tuh pasti aja ada yang Terus kesurupan. denger nggak sih kalian tuh mitosnya katanya nih kalau misalkan orang sekalinya udah kesurupan tuh bakal bisa Iya. kesurupan terus. Karena kan ya balik lagi yang tadi bilang kan, Iya. itu ada saraf di mana yang Kayak ada bisa ruang sih katanya. dimasukin sama salah satu ya hal-hal begituan, jadi kan gampang terus gitu. Tapi aku juga pernah sih, ini kejadiannya baru banget guys. Sebulan yang lalu. Jadi tuh
emang salah sih, maghrib juga gitu. Maghrib posisinya lagi diajak foto gitu tuh sama salah satu, ada deh, jangan sebutin studionya gitu tuh. Iya. Ya kan, terus emang Bukan posisinya mungkin di-endorse. bukan di endorse. Jadi posisinya emang salah sih pas maghrib ya gitu tuh. Iya. Terus posisinya emang lagi datang bulan juga nih aku nih gitu Ya tuh. katanya kalau Iya. datang bulan lebih sensitif juga. Iya. Nah, pas lagi foto kok udah nggak enak gitu feeling tuh. Kok berat banget, sumpah berat banget di sini sama di sini tuh panas berat kayak gitu Iya. kan. Terus pokoknya ngerasa panas punggung tuh ya, terus blek pingsan. Tapi cuma sebentar sih, katanya Sebentar. sempat melotot gitu mata Iya. aku, sempat melotot, cuman kayak udah guys, cuma sebentar gitu doang. Aku sih ngerasanya mungkin karena akunya nahan kali ya, itu tuh udah kayak mau masuk gitu tuh, cuman ya udah sadar ya, lemes sih, keringet dingin tuh keluar semua kayak gitu. Kalau hampir kemasukan kali ya kayak gitu. Semoga kita berdua nggak pernah, karena kita juga mungkin salah satu diri setan ya. Serem dong gitu tuh. Terus kalau dari Oh iya, bicara ngomong-ngomong soal tadi ya, sampai gede pernah lihat enggak? Pernah sih sekali waktu nginep di sekolah. Iya lupa, nggak ngasih tahu. Jadi itu ceritanya saya kan di perjuangan tuh, terus yang daerah perjuangan gitu kan sepi kan. Iya. Nah, di belakang Iya. sekolah tuh ada rumah kosong gitu. Terus penasaran kan lihat ke, jadi posisi sekolah tuh gini, saya di sini, ini genteng sekolah atas. Itu pas banget sama kayak lampu gitu, lampu warna kuning. Nah itu tuh gak tahu kenapa, kalau kata teman saya mah itu ada kucing atau apa gitu gerak-gerak. Cuma pas saya lihat kok Bukan aneh gitu, iya. Tapi tangan orang. Balik lagi ke orang beresin genteng sih, bener nggak orang beresin genteng gitu. Oh iya iya iya. Nah, tapi kayak ya udahlah orang beresin genteng gitu, udah amat. Udah sih itu aja. Besok Oh, lanjut itu. lagi. Berarti itu pengalaman pas Terakhir eh, itu, terakhir. terakhir. Pengalaman Lihat terakhir, kayak iya. gitu. SMA. Kalau Agus cuma pengalaman yang paling seremnya itu pas di Kalimantan doang. Apa pas sekarang deh, pernah nggak kayak Sekarang sih pengalaman lihat gitu atau gimana? paling ngedenger sih. Oh, lebih ke ngedenger. suara. Iya, suara. Waktu saya itu ada, kan kalau di daerah saya kan kalau ada yang meninggal kan kayak ada kayak nungguin lah gitu, maksudnya yang ditinggalkannya ditemenin gitu, maksudnya kebetulan itu teman saya, dan itu saya tuh pulang jam 3 malam. Jam 3 malam jalan sendirian, emang di nggak terlalu jauh sih dari rumah, bisa jalan. Oh, deket ya? Iya, cuma kayak lewatin kayak kebun-kebun gitu sedikit. Terus saya jalan sendiri, itu kayak ada yang terkelibet-kelibet kayak gitu, kayak ada kain kayak kena angin gitu, kelibet-kelibet gitu. Terus teriak kayak suara kuntilanak gitu. Jelas Serius, banget. Jelas banget. Saya sendirian yang ngedenger. Terus pas ngedengar suara itu gimana tuh kamu reaksinya? Ya pede aja sebenarnya. Pede aja. Pede maksudnya sih, ya kita keren sih. berdoa aja. Oh iya sih. Kalau benar. kita semakin kita nggak takut sama setan, setan nggak bakal ngejar kita. Yang penting mah Kalau kita takut, setan malah ngejar sampai Iya kemana sih, aja benar. juga. mungkin bagi lagi kayak tadi yang saya bilang kan, mungkin karena saya juga berani aja gitu, makanya nggak berani. Diganggu mungkin ya. Nah ini kan kalian udah cerita nih ya, menarik banget, dan mungkin teman-teman juga yang ngedenger mungkin wah seru ya, ternyata pengalamannya serem juga, apalagi tadi tuh si Agus di tengah hutan belantara, posisi hujan, digoyang-goyang itu mobilnya kan serem banget tuh ya. Iya. Ya kita nih bisa ngambil kesimpulan sih guys, teman-teman, buat kalian yang mungkin penakut nih, jangan takut. Sebenarnya bener apa yang tadi dibilang sama Agus, semakin kita takut tuh justru mereka malah seneng gitu buat gangguin kita gitu. Betul. Sama jangan nantangin juga sih. Iya. Iya sih bener, jangan nantang. Ya kita percayakan bahwa di sekitar kita ini kita hidup kan berdampingan nih sama mereka. Jadi alangkah baiknya kita tuh saling menghargai kayak gitu. Ya percaya nggak percaya ya udah gitu, saling menghargai aja. Iya, Kuncinya satu sih, yang penting kita mendekatkan diri sama Tuhan kayak gitu ya. Pokoknya jangan takut karena ada kekuatan yang lebih besar gitu tuh daripada mereka. Yang penting jin tuh nggak membunuh. Nggak tahu ya, jin atau setan tuh nggak pernah membunuh gitu. Kalau yang ngebunuh gitu mah cuma di film doang, tapi kenyataannya memang enggak, cuma nakut-nakutin doang. Betul. Ya, kayak gitu. Nih seru banget sih cerita kalian nih. Tapi aku sangat suka banget nih yang ceritanya si Agus. Parah sih itu,
tengah hutan kanan kiri Ya, jurang. emang orang yang diceritain juga emang ngomongnya parah semua. Mana masih muda lagi Masih kan, muda, takut muda, mati udah. gitu Iya. ya. masih muda di tengah hutan mati kan. Ya nggak orang lucu. siapa sih yang nggak takut mati? Semua orang Iya. pasti takut mati kan. Iya, Betul, masih betul. muda baru lulus sekolah tengah hutan mati. Oke nih, sebelum ditutup nih. Nah, biasanya kita tuh di akhir video tuh ada kayak pesan yang bisa disampaikan nih buat teman-teman semua yang nonton. Nah, kalau dari Agus sendiri, apa nih dari tema cerita horor kita nih, apa sih pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman kayak gitu? Sok, kalau dari Agus. Kalau dari saya pribadi, jangan pernah takut sama hal yang mistis. Tetap kita percaya adanya Tuhan kita. Jangan pernah nyeleweng lah, maksudnya jangan pernah percaya sama hal-hal yang mistis Ibaratnya ibaratnya gitu sih. Oke, terus kalau dari Daniel, ya sama kayak Agus sih nggak jauh beda, kayak jangan pernah takut sama hal kayak gitu. Percaya boleh, nggak percaya juga boleh. Yang penting bebas lah jangan kita kasih ke mau kalian. percaya atau enggak itu urusan masing-masing ya, personal masing-masing, pribadi masing-masing. Yang penting mah jangan pernah nantang sama hargain aja gitu, kayak misalkan oh pernah lihat ya udah itu jangan kita hina atau apa. Sama ya balik lagi sih tadi, setan atau jin tuh nggak pernah ngebunuh gitu. Yang ngebunuh itu cuman manusia. Semua emang manusia emang pembunuh paling besar sih. Iya, entah itu tanaman, entah apa, manusia itu sendiri gitu. Itu aja. jadi intinya saling menghargai ya guys, Iya. gitu. Karena kita kan hidup di dunia ini berdampingan sama mereka kayak Betul, gitu guys. Nah, gimana nih guys tema podcast kita hari ini? Udah merinding belum nih dengerinnya atau gimana? Soalnya ngeliat muka kita kita berdua aja udah serem ya Gus ya. Serem sih kita berdua. Beban hidup kita juga udah nyeremin, masalah hidup kita udah nyeremin. Tugas kampus juga nyeremin gitu loh. Jadi ada yang lebih nyeremin guys ternyata. Kalau kata Daniel sih tugas kampus tuh nyeremin katanya. Orangnya sih. Dikejar deadline ya. Iya. Oke deh, kayak gitu Apalagi teman-teman. kalau deadline dadakan. Apalagi kalau deadline dadakan loh, lagi kerja tiba-tiba dihubungin Nil jam 10 gitu. Itu nyeremin banget sih, gila. Parah. Serem banget, parah ya. Mewakilkan kita-kita yang merasakan. Ada lah pokoknya itu paling banget. Dibilang setan enggak gitu loh. Dia bukan setan. Serem. Aduh guys, seru Serem banget banget, pokoknya guys. obrolan kita hari ini. Buat Nah, teman-teman, buat yang tadi gimana? diomongin maaf. Buat yang tadi diomongin maaf. Siapa ya? Ada lah pokoknya. Oh, ada. Ya lanjut. Ya udah. Tandain. Hati-hati ditandain ya. Oke deh teman-teman, segitu aja video podcast dengan tema horor kita hari ini. Semoga pesan yang tadi kami sampaikan bisa diterima sama kalian, dan pokoknya ingat selalu jangan takut sama hal-hal yang seperti setan, jin kayak gitu. Karena kalian masih punya Tuhan. Jadi intinya mendekatkan diri aja semuanya ke Tuhan kayak gitu. Oke deh teman-teman, terima kasih udah nonton dan pantengin podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Panjang umur lah, Bye bye. Jumpa lagi di podcast masih selanjutnya.